menemui seorang Arab Badui di perjalanan menuju Mekah. Orang Badui orang yang sederhana. Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepada orang tersebut, menaikkan dia ke atas keledai, kemudian sorbannya diberikan. Kemudian kata temannya, semoga Allah membereskan urusanmu. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, sesungguhnya bapak orang ini sahabat karib dengan Umar. Sedangkan Nabi bersabda, inna min abaril birri ayyasila rajulu ahla wuddi abi. Sesungguhnya termasuk kebaikan yang paling baik, seorang anak menyambung silaturahmi kepada teman-teman bapaknya. Maka ini sambung kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada bapak kita, sambung. Yang pernah orang tua itu berbuat baik atau dekat dengan dia, atau orang tua kita pernah belajar Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang benar. Kalau pemahaman yang sesat, nggak boleh kita ikut. Pemahaman yang benar, maka kita sambung dengan orang-orang yang pernah mengajarkan kebaikan kepada orang tua kita. Kemudian, ikhwan fillah, azakumullah, saya sebutkan 6 di sini yang sampai kepada orang tua. Adapun tentang masalah sholat atau puasa yang ditinggalkan orang tua, menurut syariat tidak dibenarkan kita mengqadha sholatnya. Orang tua kita pernah meninggalkan sholat, kita qadha. Untuk orang tua nggak ada. Atau orang tua kita meninggalkan puasa Ramadan, kita puasakan, tidak ada, kecuali nazar. Kalau puasa nazar, ya anaknya mempuasakan. Dan yang lainnya lagi. Kadang-kadang juga ada anak yang ingin berbuat baik pada orang tua, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Seperti mengirimkan bacaan Al-Fatihah, atau kumpul-kumpul dengan tahlilan yang lain. Nabi nggak contohkan yang demikian. Dan menurut Imam Syafi'i rahimahullah tidak akan sampai. Karena tidak akan sampai kita mengirimkan bacaan atau sholat atau yang lainnya kepada orang tua. Jadi harus diperhatikan. Sebab banyak orang-orang yang sengaja membacakan Quran, dihatamkan untuk dikirimkan, nggak akan sampai kepada orang tua. Jadi berbuat baik itu harus sesuai dengan syariat. Yang melanggar ini tidak dibenarkan menurut syariat. Ini diantara yang saya sebutkan. Sekarang kita masuk bab yang ke-8 tentang haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Dalam hadis dari sahabat Abu Bakrah, Nabi SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa qawlu zur wa syahadatu zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Maukah aku beritahukan kepadamu tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Nabi sebutkan 3 kali. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, baik ya Rasulullah. Artinya mau ya Rasulullah. Yang pertama kata Rasulullah, menyekutukan Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Tadinya beliau duduk bersandar, kemudian beliau mengatakan, camkan. Termasuk dosa besar menjadi saksi palsu, perkataan bohong. Dan Nabi mengulang-ulang terus sampai kami berkata semoga beliau diam. Jadi menjadi saksi palsu itu termasuk dosa besar yang paling besar. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Tirmidzi dari sahabat Abu Bakrah. Nabi menyebutkan bahwa dosa besar yang paling besar yaitu durhaka pada orang tua. Termasuk durhaka pada orang tua, si B mencaci maki kedua orang si A. Ini termasuk kita secara tidak langsung mencaci maki orang tua kita. Sering kadang-kadang anak-anak muda itu melecehkan orang tua orang lain. Orang tua itu, anak itu nggak senang dia lecehkan orang tua kita. Sama juga kita melecehkan orang tua kita. Sama juga melaknat orang tua. Makanya itu termasuk kabair, dosa besar. Tidak boleh. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, innallaha ta'ala harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa man'an wahat wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qal wa kathrata su'al wa ida'atal mal. Nabi bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan sekalian durhaka kepada ibu
Durhaka kepada ibu sama juga durhaka kepada bapak, artinya dua-duanya. Disebutkan ummahat karena kadang-kadang anak itu lebih gampang untuk durhaka kepada ibunya. Bagi kalau bapaknya agak tegas, agak keras, kemudian ibunya agak lunak, kadang-kadang dipanggil anaknya mau dengar, disuruh ini nggak mau taat. Ketika bapaknya yang suruh langsung dilaksanakan. Maka Nabi katakan sesungguhnya Allah mengharamkan durhaka kepada ibu. Bukan berarti kepada bapak boleh, tidak, tetap tidak boleh. Durhaka pada orang tua tidak boleh. Kemudian menolak kewajiban, kemudian meminta sesuatu yang bukan haknya, ini semua diharamkan. Kemudian membunuh anak hidup-hidup, karena kebiasaan orang jahiliyah membunuh anak hidup-hidup. Kemudian Allah membenci kalian banyak bicara, banyak bertanya. Ya, qila wa qal, ini banyak bicara, kata fulan begini, kata orang begini, katanya begini. Ini qila wa qal. Kemudian yang kedua banyak bertanya. Yang ketiga memboroskan harta, menghamburkan kekayaan. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pokok di sini dalam pembahasan kita yaitu uququl ummahat, termasuk dosa besar. Kemudian anak yang durhaka tidak masuk surga. Nabi sendiri mengatakan demikian, tidak masuk surga. Makanya perhatikan bahwa durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar, dan anak itu diancam dengan tidak masuk surga. Tapi kita mengatakan bahwa anak durhaka ini pasti masuk neraka, tidak boleh. Karena kita nggak tahu di akhir hayatnya mungkin ada tobat. Tapi kita katakan bahwa antum durhaka kepada orang tua diancam dengan masuk neraka, tidak masuk surga. Dengan dasar hadis Nabi bersabda, la yadkhul jannata aq wala mudminu khamr wala mukadzibun biqadar. Tidak masuk surga anak yang durhaka, tidak masuk surga pecandu khamar, pecandu minuman keras, termasuk juga pecandu narkoba. Kemudian tidak masuk surga orang yang mendustakan takdir. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kedua. Kemudian di antara bentuk durhaka, ini bentuk durhaka pada orang tua, saya sebutkan di sini bentuk-bentuk durhaka supaya kita paham. Sebab kadang-kadang seorang anak nggak paham bagaimana bentuk kedurhakaan itu. Kalau perbuatan baik sudah saya sebutkan tadi, bentuk-bentuk perbuatan baik. Sekarang bentuk durhaka, seperti di sini menimbulkan gangguan terhadap orang tua berupa perkataan ataupun perbuatan yang membuat orang tua sedih atau sakit hati. Ini kita hati-hati dalam mengucapkan sesuatu pada orang tua, jangan sampai menimbulkan orang tua itu sedih atau sakit hati. Yang kedua, berkata atau tidak memenuhi panggilan orang tua, dipanggil sama orang tuanya dia tidak datang, atau banyak alasan. Sami'na wa ata'na, orang tua panggil langsung datang. Bahkan kalau kita melaksanakan sholat sunat, orang tua panggil, dahulukan orang tua, batalkan sholat sunat kita. Dan ada hadisnya di sini saya bawakan. Ya, jadi berbakti pada orang tua didahulukan daripada wajib kifayah di bab yang ke-9 nanti. Kemudian yang ketiga, membentak atau menghardik orang tua. Ya, yang ketiga membentak, apakah dengan kaki, apakah dengan tangan, atau membanting pintu. Kemudian menghardik orang tua, apalagi memukul. Ini semua bentuk durhaka dan termasuk dosa besar. Kemudian yang keempat, melaknat, mencaci maki orang tua. Bisa langsung mencaci makinya, bisa mencaci maki orang tua orang lain. Ini dua ya, yang keempat dua. Bisa langsung, ini dosa besar, yang paling besar. Bisa juga dia mencaci maki orang tua orang lain, maka anak itu mencaci maki orang tua kita. Itu hadis Nabi SAW menyebutkan demikian. Yang kelima, bakhil, pelit, tidak mengurusi orang tua, bahkan lebih mementingkan orang lain daripada orang tuanya. Ini kita nggak boleh bakhil, nggak boleh pelit pada orang tua. Jadi jangan sayang, kalau kita punya uang, orang tua membutuhkan, kasih. Insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu infakkan Allah pasti akan ganti. Banyak anak-anak ini yang bakhil pada orang tuanya. Dan hitungan, orang tua waktu memberikan nafkah kepada kita nggak hitungan.
Apa yang kita minta dituruti. Tapi kadang-kadang ketika kita punya uang hitungan, kan saya sudah ngasih tiap bulan pada orang tua umpamanya 100.000 atau 200.000, itu dihitung. Jangan pakai hitungan. Kita yang rutin kita kasih, apalagi dia minta